terkait dengan sejarah penegakan HAM, kita bisa melihatnya dari sejak ribuan tahun sebelum Masehi, ya, karena manusia di era itu pun sudah berpikir untuk melindungi hak-hak seperti hak hidup, hak milik, dan lain sebagainya. Beberapa poin sejarah yang ada, ya, misalnya perjuangan Nabi Musa membebaskan umat Yahudi, ya. Perjuangan Nabi Musa membebaskan umat Yahudi dari perbudakan itu merupakan poin penting bagi penegakan hak asasi manusia, ya. Yahudi yang ketika itu diperbudak itu kemudian diperjuangkan oleh Musa, oleh Nabi Musa, untuk kemudian bisa hidup merdeka seperti sekarang, gitu ya. Itu bisa dilihat sebagai titik pertama lah, ya. Dan itu 2000 tahun sebelum Masehi loh itu, ya. Nabi Musa berusaha untuk membebaskan Yahudi dari kondisi sebagai budak. Itu diperbudak oleh bangsa apa itu Yahudi ketika itu? Di Mesir, ya, kalau tidak salah, ya. Oke, kemudian poin berikutnya itu pada era hidupnya Socrates, Plato, ya, filsuf-filsuf Yunani, Aristoteles, itu meletakkan dasar-dasar diakuinya hak asasi manusia. Di buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka terkait dengan politik, terkait dengan kemanusiaan, itu ada, ya. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, ya. Plato misalnya punya buku namanya Republik. Bahasa Indonesianya sudah ada tuh bukunya Plato, Republik. Itu bagus sekali. Di situ diceritakan diuraikan dalam bentuk cerita, ya. Menarik, apa itu keadilan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian poin penting juga masuknya perjuangan Nabi Muhammad dalam membebaskan bayi-bayi wanita itu, kan. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang memasukkan itu ke dalam sejarah HAM, ya kita tidak tahu. Tetapi perjuangan Nabi Muhammad itu masuk juga dalam sejarah HAM. Apakah itu suatu kesalahan? Tidak juga. Karena memang itu perjuangan yang harus dihargai, bahwa Nabi Muhammad itu juga memperjuangkan hak asasi manusia. Tradisi ketika itu kan bayi-bayi wanita dibunuh, ya kan? Dan itu ditentang oleh Nabi Muhammad, gitu. Jadi dengan sendirinya perjuangan Nabi Muhammad itu masuk dalam poin-poin penegakan HAM. Entah siapa yang memulai, gitu ya. Kemudian masuk kita ke sejarah modern. Tadi sudah disebutkan ada Magna Carta, ya, Magna Carta tahun 1215. Kemudian ada Bill of Rights 1689. Ada Declaration of Independence 4 Juli 1776 di Amerika. Mungkin bisa dilihatin Declaration of Independence videonya saja, biar kita dengarkan isi deklarasi kemerdekaan. Ada kalau tidak salah di YouTube juga ada itu. Deklarasi Declaration of Independence gitu aja, nanti juga ketemu. Nah, itu poin-poin berikutnya. Kemudian ada, dan jangan lupa ya, Undang-Undang Dasar 45 itu juga mengandung poin-poin tentang HAM seperti kita bahas kemarin kan pada waktu konstitusi. Dari mulai pasal berapa? 26 sampai 30-an itu terkait dengan HAM. Gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya apakah hanya dari barat saja? Tidak. Karena Indonesia pun 1945 itu sudah memasukkan poin-poin HAM itu ke dalam konstitusinya, gitu ya. Dan kemudian ada Universal Declaration of Human Rights
oleh PBB tahun 48. Jadi deklarasi HAM Indonesia di UUD 45 itu lebih dulu dari deklarasi HAM PBB tahun 48. Gitu ya. Jadi terkait HAM ini Indonesia lebih dulu dari PBB. Nah, tetapi sebelum Indonesia ada Amerika, deklarasi kemerdekaan Amerika. Ininya aja videonya, ya. Kita lihat misalnya isi deklarasi kemerdekaan Amerika. Dan salah satunya lagi adalah Piagam Madinah. Ya. Berarti memang para pakar HAM itu berbeda-beda pendapat, atau Ya. istilah itu ikhtilaf ya. Ya. Ada yang berpendapat bahwa instrumen HAM yang paling tertua itu adalah Magna Carta. Ada juga yang berpendapat bahwa HAM itu dimulai ketika adanya Piagam Jakarta. Ya. Piagam Madinah. Piagam Madinah. Jadi memang Ya. beda-beda sih. Ya, kita lihat urutan waktunya ya. Iya. Semakin kesini tuh semakin sempurna pasti, gitu ya. Karena manusia itu semakin kesini semakin berkembang, gitu ya. Anda ini pasti lebih cerdas dari Raja Mesir misalnya tahun sekian, gitu ya. Pasti, karena manusia semakin kesini semakin cerdas, gitu ya. Dan semakin memiliki kemajuan. Ya, era Plato sudah ada pemikiran tentang HAM, tapi kita tahu di Yunani klasik itu masih ada perbudakan. Ya. Era Amerika pun 1776 sudah ada pernyataan tentang HAM, tetapi di sana masih ada pembedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Itu kan pelanggaran HAM juga sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada ya yang menganggap kulit hitam lebih rendah statusnya dibanding dengan kulit putih. Tetapi apapun, semuanya itu termasuk Piagam Madinah itu termasuk poin-poin kemajuan manusia, peradaban manusia. Gitu, yang tentu saja tidak bisa kita melihat bahwa waktu Piagam Madinah kan masih ada perbudakan. Terus apakah itu bisa sebagai titik kemajuan HAM gitu? Tidak bisa seperti itu. Itu bagian dari rangkaian kemajuan manusia terkait dengan hak asasi manusia. Jadi begitu ya. Kira-kira tambahannya terkait dengan sejarah penegakan HAM.